Yo, semifinal datang, Arsenal penuh harap tapi Paris datang langsung bikin hancur lelak. Dua leg penuh derita, bukan laga sengit. PSG menggila Gadar cuma jadi pelengkap legit. Arteta belum, taktiknya hilang arah. Secara mengejutkan, Arsenal yang berhasil memulangkan Real Madrid di fase sebelumnya harus tumbang di tangan PSG dengan skor agregat 3-1. Ya, pada pertandingan ini baik di leg pertama maupun di leg kedua, Arsenal benar-benar dijadikan ayam sayur oleh PSG, tahu nggak? Namun sebenarnya di balik kekalahan Arsenal ini ternyata ada penyebab dan alasan mengapa Arsenal bisa kalah dengan PSG. Mari kita bahas penyebab, alasan, dan faktor-faktor mengapa Arsenal bisa terpongking di semifinal ini saat melawan PSG baik di leg pertama maupun di leg kedua. Midfield kosong, serangan tumpul kayak tumpeng. Defense-nya keropos, tiap bola masuk langsung lengkeng. Mimpi juara cuma utopia semata. PSG bukti. Penyebab yang pertama adalah ketajaman serangan yang kurang efisien. Ya, pada pertandingan ini sebenarnya Arsenal memang menciptakan banyak peluang, tapi mereka gagal memanfaatkan dengan baik. Lihat saja Gabriel Jesus yang menjadi striker utama kerap terisolasi dengan tidak mampu menjadi finisher mematikan. Bukayo Saka berhasil mencetak satu golnya, tapi ia sering harus menciptakan peluang sendiri karena kurang dukungan di sekitarnya. Selain itu, banyaknya peluang yang diabaikan oleh para pemain Arsenal membuat Arsenal tak bisa mengejar ketertinggalan baik di leg pertama maupun di leg kedua ini. Tanpa ampun, tanpa cinta, tak berdaya, cuma bisa nonton skornya naik. Penyebab yang kedua adalah kesalahan kecil yang berdampak besar. Ya, pada pertandingan ini PSG mencetak 2 gol dari situasi yang sebenarnya bisa dihindari. Lihat saja gol pertama, tendangan dari Fabian Ruiz terjadi karena ruang tembak terbuka dan tidak ada tekanan cukup cepat dari lini tengah Arsenal. Sedangkan gol kedua juga hasil dari kombinasi cepat yang menunjukkan kelemahan Arsenal dalam baca pergerakan tanpa bola. Kesalahan-kesalahan ini bukan blunder besar, tapi menunjukkan kekurangan konsentrasi atau organisasi di momen-momen krusial Arsenal. Ampun, tanpa cinta, tak berdaya, cuma bisa nonton skornya naik. Arteta pusing. Penyebab yang ketiga adalah serangan kurang variatif dan mudah dibaca. Ya, pada pertandingan ini Arsenal terlalu bergantung pada sisi kanan dengan kombinasi Saka dan Odegaard. Ini membuat serangan mereka mudah diprediksi dan diblokir oleh PSG. Ketika satu sisi disumbat, mereka tidak cukup fleksibel untuk mengalihkan serangan ke tengah atau ke sisi kiri secara efektif. Penyebab yang selanjutnya adalah minimnya dampak pemain kunci Arsenal seperti pemain Odegaard, Jesus, dan Trossard kurang menonjol di pertandingan ini. Ya, mereka sangat kesulitan mengendalikan tempo atau menciptakan ruang di lini pertahanan PSG yang rapat dan disiplin. Serangan tumpul kayak tumpeng, defense-nya keropos. Penyebab lain dari kekalahan Arsenal versus PSG ini adalah kehilangan momentum sejak leg pertama. Ya, kekalahan 0-1 di leg pertama memberikan beban berat di leg kedua ini. PSG sudah unggul agregat dan bisa bermain lebih lepas, sementara Arsenal harus menyerang lebih agresif dan cenderung terbuka. Keluar tanpa ampun, tanpa cinta, tak berdaya, cuma bisa nonton skornya naik. Arteta pusing, Paris kasih. Dengan beberapa penyebab dan beberapa faktor yang Memen sudah sebutkan, ini menjadi penyebab mengapa Arsenal bisa kalah atas PSG dengan agregat 3-1 di semifinal Liga Champions ini. Oh, semifinal datang, Arsenal penuh harap tapi Paris datang langsung bikin hancur lelak. Dua leg penuh derita, bukan laga sengit. PSG menggila Gadar cuma jadi pelengkap legit. Arteta belum, taktiknya hilang arah. Mapen hari bebas, bikin lini belakang parah. Amiren sunyi, mimpi usel terkubur. Fans karena siasat ngeliat timnya gugur. Arsenal badut Eropa, mimpi tinggal cerita. PSG nendang kalian keluar tanpa ampun, tanpa cinta, tak berdaya, cuma bisa nonton skornya naik. Arteta pusing, Paris kasih pelajaran paling baik. Katanya revolusi, tapi nyatanya ilusi. Lawan PSG jadi tontonan bukan kompetisi. Midfield kosong, serangan tumpul kayak tumpeng. Defense-nya keropos, tiap bola masuk langsung lengkeng. Mimpi juara cuma utopia semata. PSG buktiin siapa raja di Eropa nyata. Laga 2 leg kayak drama komedi. Arsenal aktor figuran tanpa peran Arsenal badut Eropa.